Halo semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Supriyatni. Dan saat ini kita akan membahas tentang soal SKB, CPNS, pedagogik tentang penilaian hasil belajar. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut, kita bumper dulu. Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Bagi yang belum, jangan lupa klik subscribe dan tanda loncengnya untuk dapat notifikasi dan untuk perkembangan channel ini. Baik, kita masuk ke nomor 1, KKM Sekolah 75. Jika perolehan nilai rapot pengetahuan siswa untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah 83, maka predikatnya adalah A. kurang, B. cukup, C. baik, D. amat baik. Nah, untuk menentukan predikatnya kita harus tahu interval nilainya. Caranya menghitung panjang interval yaitu nilai maksimum dikurang nilai KKM dibagi 3. Nilai maksimum KKM-nya di situ 75, nilai maksimumnya 100, maka 100 dikurang 75 dibagi 3 hasilnya 8,33. Nah, intervalnya kita bulatkan menjadi 8. Kemudian kita akan menentukan apakah predikatnya kurang, cukup, baik, atau amat baik. Yang pertama, kurang dari KKM atau 0 sampai 74 itu kurang. Untuk predikat selanjutnya 75 ditambah intervalnya 8. Jadi 75 sampai 83 predikatnya cukup. Kemudian selanjutnya 84 ditambah 8 ya 92 itu predikatnya baik. Setelah itu kemudian 93 sampai dengan 100 predikatnya amat baik. Berdasarkan soal tersebut, nilai rapotnya yaitu 83. Maka predikatnya adalah cukup ya. Kemudian nomor 2, berikut ini adalah prinsip-prinsip penilaian yang harus dilaksanakan dalam menilai hasil belajar peserta didik kecuali A. menyeluruh dan berkesinambungan, B. akuntabel, C. jujur, D. adil, E. objektif. Nah, jawabannya adalah jujur. Prinsip penilaian menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 yang pertama sahih atau valid, objektif, adil, terbuka, menyeluruh, berkesinambungan, akuntabel, dan terpadu. Kemudian soal yang nomor 3, dalam melakukan penilaian unjuk kerja peserta didik, Pak Asep telah membuat kriteria atau ketentuan penilaian. Namun karena banyaknya jumlah peserta didik dan terbatasnya waktu menilai, Pak Asep tidak menilai berdasarkan kriteria yang telah dibuat itu. Pak Asep langsung saja mencantumkan nilai total. Apa yang telah dilakukan Pak Asep melanggar salah satu prinsip penilaian, yaitu A. objektif, B. terpadu, C. sistematis, D. terbuka. Nah, di sini kata kuncinya Pak Asep tidak menilai berdasarkan kriteria, namun langsung saja mencantumkan nilai total. Maka jawaban yang sesuai yaitu melanggar prinsip penilaian objektif. Nomor 4, pemerintah kabupaten setempat di mana SMP Ceria Nusantara berdiri mewajibkan seluruh sekolah untuk mengadakan penilaian akhir tahun untuk mengukur sejauh mana peserta didik telah menguasai materi ajar dalam periode 1 tahun tersebut. Penilaian akhir tahun tersebut termasuk dalam penilaian yang A. formatif, B. sumatif, C. objektif, D. evaluatif. Untuk penilaian formatif itu dilaksanakan setelah selesai
subtema atau subbab. Itu diadakan formatif. Kemudian untuk penilaian sumatif itu diadakan setelah menyelesaikan keseluruhan pembelajaran dalam periode 1 tahun. Itu namanya penilaian sumatif, maka jawabannya B. Kemudian soal nomor 5, setelah selesai satu subtema, Bu Anissa sebagai guru kelas 3 SD berencana akan melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi ajar yang telah disampaikan. Penilaian yang dilakukan oleh Bu Ani termasuk dalam penilaian setelah satu subtema. Ya, seperti penjelasan nomor sebelumnya, maka jawabannya adalah A, formatif. Kemudian soal yang nomor 6, Bu Nita menugaskan peserta didik membuat video percakapan bahasa Inggris tentang perkenalan diri. Untuk menghindari ketidakobjektifan pengukuran terhadap tugas peserta didik tersebut, Bu Nita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Menyusun rubrik penilaian yang valid. B. Rubrik penilaian harus memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas yang baik. C. Mengoreksi hasil pengukuran secara cermat. D. Menginterpretasikan hasil pengukuran sesuai kata hati. Dan jawabannya kecuali yang D, menginterpretasikan hasil pengukuran sesuai kata hati. Kemudian soal nomor 7, menjelang pembagian rapot akhir semester, Bu Iva sebagai wali kelas mengurutkan prestasi peserta didik atau yang lebih dikenal dengan istilah ranking. Skala yang tepat untuk digunakan Bu Iva dalam mengurutkan ranking adalah dengan menggunakan skala A nominal, B ordinal, C interval, D rasio. Nah, untuk yang A nominal itu artinya kategorikal, ya, untuk menamai atau memberi label. Untuk yang B ordinal itu artinya itu urutan, ranking atau tingkat. Kemudian C interval itu artinya jarak atau selisih. Nah, berdasarkan soal yang nomor 7, di situ kata kuncinya adalah mengurutkan prestasi dan istilah ranking, maka jawabannya adalah B, ordinal. Nomor 8, dalam melakukan pengukuran kecepatan lari jarak jauh, Pak Dadan mengkategorikan peserta didik berdasarkan jenis kelamin, misalnya kategori 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Skala yang digunakan oleh Pak Dadan adalah skala, nah kita lihat di sini kategori peserta didik berdasarkan jenis kelamin, maka yang tepat adalah A, nominal. 9, Bu Iis adalah guru olahraga. Bu Iis memberikan tugas lari cepat kepada peserta didik. Setiap peserta didik yang telah melakukan lari cepat diukur kemampuannya sesuai dengan kriteria yang telah dibuat. Kegiatan yang dilakukan Bu Iis mengukur kemampuan lari cepat peserta didik termasuk kegiatan A. Pengukuran, B. Penilaian, C. Evaluasi, D. Tes. Mari kita lihat di sini kata kuncinya yaitu mengukur kemampuan lari. Nah, jika mengukur kemampuan lari maka yang tepat adalah A. Pengukuran. Karena pengukuran itu artinya mengukur dengan angka secara kuantitatif. Nah, kemudian bedanya dengan penilaian yaitu memberikan kriteria atau data secara kualitatif. Itu perbedaannya antara pengukuran dan penilaian, ya. Pengukuran kuantitatif dengan angka, penilaian itu datanya kualitatif. Kemudian yang C, evaluasi. Evaluasi itu lebih ke tindak lanjut yang dilakukan oleh guru. Setelah pembelajaran
selesai itu dilaksanakan evaluasi atau tindak lanjut. Nah, kemudian untuk nomor 10, saat mengukur hasil karya peserta didik dalam pembuatan lukisan, Bu Arlin sebagai guru seni budaya dan keterampilan menggunakan petunjuk sebagai berikut. Ya. A 90-100, B 80-99, C 70-79, D 60-69. Jika dicermati, maka skala yang digunakan oleh Bu Arlin adalah skala C, interval. Demikian pembahasan soal SKB pedagogi kali ini, dan sampai berjumpa kembali di pembahasan soal SKB berikutnya.